Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Hafiza dari kelas 12 IPS 3 ingin mempresentasikan tentang revolusi Prancis. Kondisi Prancis sebelum revolusi. Yang pertama ada politik. Sejak pemerintahan Louis XIV, Prancis menjalankan pemerintahan yang absolut. Artinya kekuasaan tidak dibatasi Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri pemerintahan Raja Louis XIV yang absolut yaitu 1. Memerintah tanpa Undang-Undang Dasar. Kedua, memerintah tanpa DPR. Ketiga, memerintah tanpa kepastian dan kekuasaan hukum. Keempat, memerintah tanpa anggaran belanja yang pasti. Raja Louis XIV terkenal dengan ucapan L'État c'est moi, yaitu negara adalah saya. Hal ini menjelaskan bahwa ia adalah raja yang absolut paling berkuasa saat itu. Sistem pemerintahan yang absolut, hidup di dalam kemewahan, dan setiap saat dikelilingi wanita cantik, menyebabkan banyak pihak yang diam-diam menentangnya. Golongan yang menentangnya adalah kaum berjuis yang disebut golongan 3. Golongan tersebut memiliki sifat menjunjung tinggi asas kebersamaan dan kebebasan. Yang kedua, ekonomi. Pada masa pemerintahan Louis XIV, Prancis mencapai puncak kejayaannya. Akan tetapi, rakyat menjadi menderita karena dibebani berbagai pajak yang sangat tinggi seperti pajak tanah, pajak gandum, dan pajak anggur. Hasil pajak itu tidak digunakan untuk kepentingan negara, melainkan untuk kepentingan raja dan kerabat istana. Yang ketiga ada sosial. Pada saat keluarga istana hidup bergelimang kemewahan, rakyat justru menderita akibat pajak tinggi yang dikenakan. Bagi mereka itu merupakan suatu pemerasan secara halus oleh raja. Itu menyebabkan terjadinya perbedaan kelas sosial antara rakyat dan keluarga istana. Selanjutnya ada proses revolusi Prancis. Pada abad 18, Prancis sering terlibat dalam perang melawan negara-negara lain, yaitu Jerman, Austria, Rusia, dan Inggris. Semua itu memerlukan biaya. Akibatnya Prancis kekurangan uang, apalagi sebagian daerah jajahannya sudah dikuasai oleh Inggris. Dalam krisis keuangan itu, kalangan istana tetap hidup bergelimang kemewahan. Dalam situasi keuangan yang semakin parah, Louis XIV memanggil États Généraux, yaitu semacam dewan perwakilan, bersidang. Anggota dewan itu terdiri atas 3 golongan, yaitu bangsawan, biarawan, dan rakyat biasa, tanggal 5 Mei 1789. Antara ketiga golongan itu, tidak terdapat kesepakatan tentang cara pemungutan suara, karena golongan bangsawan berjumlah 300 orang, golongan biarawan 300 orang, dan golongan rakyat biasa 600 orang. Pada bulan Juni 1789, golongan rakyat biasa berhasil membentuk Dewan Konstitusi Nasional yang dipimpin oleh Mirabeau, seorang bangsawan yang memihak golongan rakyat biasa. Kemudian dewan tersebut membentuk undang-undang yang berisi diantaranya golongan bangsawan dan biarawan juga harus membayar pajak. Sementara itu tersiar desas-desus bahwa raja memerintahkan tentara untuk membubarkan dewan tersebut. Akibatnya pada tanggal 14 Juli 1789, penduduk Paris menyerbu penjara Bastille. Serangan ke penjara yang dianggap sebagai lambang absolutisme itulah merupakan awal revolusi Prancis. Rakyat Prancis mengumandangkan semboyan, yaitu liberté, equalité, fraternité, yaitu kebebasan, persamaan, persaudaraan. Selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya revolusi Prancis. Ada sebab umum. Yang pertama, pemerintahan Raja Louis XIV yang absolut. Kedua, keuangan negara Prancis yang kacau. Ketiga, banyaknya jenis pajak yang memberatkan rakyat. Sebab khususnya, yang pertama, beredarnya isu bahwa Raja Louis XIV akan menggunakan kekerasan untuk membubarkan Badan Konstituante yang sedang melaksanakan sidang. Kedua, pengaburan uang negara yang dilakukan oleh permaisuri Raja Louis XIV, yakni Marie Antoinette, beserta putri-putri istana lainnya. Selanjutnya ada dampak revolusi Prancis bagi Prancis. Politik. Yang pertama, berakhirnya pemerintahan absolutisme. Yang kedua, Undang-Undang Dasar memegang kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, berkembangnya paham liberalisasi dan demokrasi. Yang keempat, makin tebalnya rasa nasionalisme. Yang kelima, hak-hak individu dijunjung tinggi. Selanjutnya ada ekonomi. Pertama, sistem monopoli dihapuskan, perdagangan bebas dikembangkan. Kedua, kaum petani penggarap tanah berubah menjadi pemilik tanah. Yang ketiga, berkembangnya industri-industri besar. Selanjutnya ada sosial. Yang pertama, sistem feodalisme dihapuskan. Kedua, terciptanya susunan masyarakat baru, yaitu tidak mengenal pembagian golongan.
Yang ketiga, pendidikan merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada dampak revolusi Prancis bagi dunia, yaitu politik. Pertama, tersebarnya paham liberalis ke seluruh Eropa dan dunia. Kedua, tersebarnya paham demokrasi yang lebih menjunjung tinggi hak-hak perorangan atau individu. Ketiga, berkembangnya paham nasionalisme. Selanjutnya ekonomi. Yang pertama, perdagangan bebas mulai melanda Eropa. Kedua, tumbuh dan berkembang industri-industri besar. Ketiga, feodalisme di negara-negara Eropa mulai hilang. Keempat, imperialisme dan kapitalisme merajalela di dunia. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.